kita ada 454 Ya, RW, 454 RW. Awal di tanggal 20 Mei 2020 itu ada 209 RW yang masih aktif ada COVID-19 dan 51 RW 9% yang sudah merdeka dari COVID. 53% RW di Jakarta Utara itu tidak terdampak COVID sama sekali. 53%. Ya, hari ini persentasenya yang aktif sudah tinggal 36%, artinya semakin sedikit, semakin sedikit. Tetapi itu bicara soal bagaimana membentuk RW merdeka dari COVID-19. Jadi narasinya saya sampaikan seperti itu, Pak. Kan kita turunkan gugus tugas percepatan penanganan COVID, tadinya kan provinsi bentuk kota bentuk kecamatan kelurahan, kita turunkan sampai dengan level RW. Narasinya adalah RW merdeka COVID. Oke. Saya bicara dengan teman-teman Forkopimko, baik itu Dandim, Kapolres, karena sini Forkopimko Plus, Pak. Ada Nantama, ada Polin Lamil, ada Armada 1. Nah, kita sifatnya adalah pendampingan dan supervisi. Itu tadi kan turun tadi 36% ya? Ya. Apakah dengan mekanisme PSBB lokal atau seperti di Pademangan ada bilik isolasi mandiri? Itu hanya di Pademangan aja banyak tempat? Karena cukup besar ya? Kalau kita bicara soal ruang karantina mandiri atau bilik isolasi mandiri, tentu kita lihat nature-nya, Pak. Kenapa kita bikin itu di Pademangan Barat? Waktu itu kan ada peristiwa kebakaran 1 hari menjelang Lebaran. Dan itu ada di kawasan padat penduduk, Pak. Ya. Nah, kami khawatir mereka kemudian pindahnya juga kepada hunian-hunian yang akan sangat sulit kalau melaksanakan karantina mandiri. Nah, sementara kami memprogramkan bahwa scanning massal itu harus dikerjakan di daerah-daerah padat. Jadi kenapa angka utara tinggi? Kita kejar, Pak. Kalau dulu polanya, pada waktu awal saya sampaikan, kita dapat rapid test. Yang pertama saya jagain adalah semua yang kerja di Pasyankes, Pak. Pasyankes semua harus dirapid, kita harus tahu datanya. Karena Pasyankes harus jadi panutan. Dia harus bisa mengencourage diri. Either dia positif atau negatif, Pak. Jadi kalaupun dia positif waktu itu, kita siapkan aula sebagai ruang isolasinya. Dan ini harus kita narasikan. Sebelum kita turun ke masyarakat, kita harus ngalamin dulu. Nah, setelah itu mereka PDP, Pak. Kita kan punya data, Pak. Baik itu data dari Puskesmas, data di kader PKK dan Dasawisma, siapa yang sudah lansia, siapa yang punya riwayat penyakit komorbid, itu yang kita tracing awal. Caranya undang, Pak. Invite ke Puskesmas. Itu di awal kita kerjakan. Tapi hari ini kita serang. Jadi kawasan-kawasan yang padat penduduknya, sehingga sulit untuk melaksanakan karantina mandiri, kami serang. Jadi ada berapa wilayah, Pak, yang agak kondisi sama seperti itu, yang padat? Ada berapa RW? Kita bicara lokasi padat kan spreadingnya Pademangan Barat di sisi Jalan Budi Mulya itu ada 3 RW di situ. Kemudian ada di kawasan penjaringan RW 17 dan RW 22. Kelurahan Pluit, itu kita kejar di sana. Karena buat kami di tempat itu tidak mungkin melaksanakan karantina mandiri. Dan itu memang kita kerjakan. Selain juga kita membangun bagaimana gotong royong itu bisa diciptakan sama-sama. Kayak kita bicara soal Pluit gitu, bahwa ada tetangga yang punya usaha hotel dan lain sebagainya. Kita bicara, Pak, melalui gugus tugas RW. Jadi ada hotel-hotel yang kita siapkan sebagai ruang isolasi mandiri buat warganya. Karena satu hal kan sebetulnya COVID ini kalau dia tidak punya penyakit komorbid, penyakit penyerta, maka rasio untuk penyembuhannya lebih cepat. Nah, faktor psikologis akan jadi pengaruh, Pak. Ya kan, faktor psikologis akan jadi pengaruh bagaimana mempercepat kesembuhan dia. Nah, kalau misalnya dia di karantina di
di dalam lingkungannya ini berharap bisa lebih cepat Pak disembuhkan. Itu yang kita dorong. Jadi kenapa juga metode kami serang ke titik-titik yang rentan atau yang rawan untuk kemudian kita segera dapat datanya. Tracing kami sampai layer keempat Pak. Jadi kalau biasa kontak erat hanya pada layer pertama dan kedua, saya sampai layer keempat. Lebih detail dong berarti. Iya, jadi pohon itunya kita lengkapi Pak. Dan itu terus kami kerjakan gitu. Tapi kalau kita bicara angka di Jakarta Utara, pada kenyataannya hari ini ada juga yang dititipkan di kami. ABK, terus PMI, itu kan dititipkan di kami. Dan kalaupun ada yang positif kan harus kami catatkan. Tapi yang menggembirakan adalah satu, pemahaman dan pengetahuan warga soal COVID-19 ini sudah tahu, sehingga bisa menjadi gerakan bersama untuk bagaimana mengedukasi bersama. Dan saya lihat kayak kemarin kita bicara soal pengendalian pergerakan penduduk, hari ini sudah dengan etikat baik gitu. Kalau misalnya dia memang berasal dari luar daerahnya, dia melapor ke RT RW untuk kemudian melaksanakan karantina mandiri dan bersedia di rumahnya dipasangin stiker. Bersedia dipasangin stiker. Jadi itulah bentuk transparansi, bentuk tanggung jawab pilihan-pilihan itu gitu. Jangan lupa subscribe ya.